Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Sawitri, salah satu mahasiswa psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi mengenai Islamic Work Ethic atau etos kerja Islami dalam mata kuliah seminar Psikologi Industri dan Organisasi yang diampu oleh Ibu Emma Yudiani. Baiklah, langsung saja kita berfokus pada slide yang saya bagikan. Baiklah, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa di dalam Islam itu telah mengatur segala hal dalam aspek kehidupan kita, termasuk hal dalam bekerja. Nah, di sini kita akan melihat seperti apa etos kerja Islami itu. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu etos kerja. Nah, etos kerja berasal dari bahasa Yunani yang berarti watak atau karakter, cara berbuat, sikap ataupun kebiasaan seseorang. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos itu adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Jadi, etos kerja adalah semangat yang mendasari suatu kelompok atau diri seseorang. Nah, Toto Tasmara pada tahun 2004 menjelaskan bahwa etos itu dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Sehingga etos kerja kita artikan sebagai suatu pandangan yang mendasari diri individu untuk melakukan sebuah pekerjaan secara optimal. Nah, di dalam Islam sendiri kita mengenal yang namanya Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah sebagai pandangan hidup kita. Sehingga untuk menjalankannya dalam etos kerja Islami dipahami sebagai suatu orientasi hidup berupa usaha, kompetisi, ketransparanan, dan perilaku moral yang bertanggung jawab yang memiliki landasan dasar dalam Al-Quran terhadap bekerja yang mempunyai suatu pengaruh luar biasa pada orang-orang Islam dan organisasinya. Sehingga bagi kita orang Islam yang memiliki etos kerja Islami, kita menerapkan apa-apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran itu sebagai landasan dasar kita untuk bekerja dan memberikan sesuatu yang optimal. Nah, sebenarnya kita melihat dulu perbandingan dari intisari budaya etos kerja di barat maupun di timur. Nah, di barat ini menurut Weber 2006, intisari dari etos kerja itu adalah yang pertama, bertindak secara rasional, kemudian berdisiplin tinggi. Jadi orang-orang barat itu terbiasa dengan kehidupan yang disiplin, kemudian bekerja keras, berorientasi pada kesuksesan material. Jadi mereka lebih memfokuskan pada kesuksesan yang bersifatnya material. Kemudian hemat dan bersahaja. Jadi orang-orang barat itu lebih mengutamakan untuk lebih hemat, jadi tidak menghambur-hamburkan harta maupun kesuksesan. Kemudian tidak mengumbar kesenangan, menabung dan berinvestasi. Jadi tidak heran kalau orang-orang barat itu lebih banyak investasinya, karena mereka memang intisari dari etos kerja mereka itu berinvestasi. Kemudian kita bandingkan dengan etos Buddhisme menurut Robert Bellah pada tahun 1957. Mereka orang-orang timur menghayati etos Buddhisme ini sebagai etos kerja mereka bersumber dari perpaduan filsafat Konfusianisme, Buddhisme, dan Sintosisme yang kemudian merupakan karakter dasar budaya kerja bangsa Jepang. Nah, ini ada 7. Yang pertama, Gi, yaitu keputusan yang benar diambil dengan sikap yang benar berdasarkan kebenaran. Jadi jika harus mati demi keputusan itu, matilah dengan gagah, sebab kematian yang demikian adalah kematian yang terhormat. Jadi mereka memang benar-benar mengutamakan kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, itu berani dan bersikap kesatria. Jadi mereka lebih berani dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Kemudian murah hati, mencintai dan bersikap baik terhadap sesama. Kemudian yang keempat itu Re, bersikap santun, bertindak benar. Kemudian yang kelima Makoto, bersikap tulus yang setulus-tulusnya, bersikap sungguh yang sesungguh-sungguhnya tanpa pamrih. Jadi mereka melakukan sesuatu itu secara sungguh-sungguh, melakukan sesuatu secara totalitas. Kemudian Melio, menjaga kehormatan, martabat dan kemuliaan. Yang terakhir itu adalah mengabdi dan loyal. Jadi orang-orang di timur ini memang loyalitas terhadap negara mereka ataupun perusahaan mereka ataupun organisasi yang mereka ikuti. Jadi loyalitas itu sangat dipentingkan. Itu etos kerja intisari menurut orang timur.
Kemudian di dalam Islam kita ketahui sangat mementingkan kerja ataupun amal. Islam tidak menghendaki bahkan membenci orang yang bermalas-malasan. Jadi sebagai orang Islam memang kita harus beribadah, tapi di samping beribadah kita juga tidak diperbolehkan untuk hanya berfokus beribadah dan bermalas-malasan untuk bekerja. Etos kerja Islami didefinisikan sebagai sifat atau sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, tetapi juga untuk sebagai amal soleh. Namun kita juga tidak boleh bermalas-malasan. Nah, di sini Toto Tasmara menjelaskan ada dua hal yang menggambarkan aktivitas bekerja menurut Toto Tasmara. Yang pertama itu aktivitas yang bernilai. Nah, aktivitas ini dilakukan karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga tumbuh rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan suatu karya atau produk yang berkualitas. Di sini bukan hanya mencari uang, namun juga untuk mengaktualisasikan diri secara optimal, memiliki nilai transendental yang sangat luhur. Itu menurut Toto Tasmara. Jadi tidak hanya kita mencari materialistis, bukan sekedar beribadah saja, tetapi aktualisasi diri. Kemudian perencanaan atau sesuatu yang disengaja. Jadi apa yang kita lakukan ini sebuah kesengajaan yang direncanakan. Oleh karena itu, orang yang bekerja akan mengarahkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga apa yang dikerjakannya benar-benar akan memberikan kepuasan dan manfaat. Kemudian kita melihat makna etos kerja Islami ini menurut Sunardi. Nah, menurut Sunardi ini ada dua, yaitu aktualisasi diri dan ibadah. Kalau aktualisasi diri ini sebagai hamba Allah melakukan hal yang bermanfaat bukan untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak hanya berfokus untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga bagaimana sih apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang ibadah selain dari kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita dan juga bermanfaat untuk orang lain, ibadah ini adalah manifestasi amal ibadah yang luhur. Jadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita pahami di sini etos kerja Islami ini dapat dirumuskan sebagai aktivitas yang dilakukan seorang muslim dengan mengarahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah yang melahirkan hasil pekerjaan yang terbaik dan bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri namun juga untuk orang lain. Nah, etos kerja yang harus dimiliki oleh seorang muslim ada beberapa seperti profesional, jujur, amanah, kreatif, dan tekun. Seperti apa profesional itu? Adapun profesional. Nah, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Adapun profesionalitas juga terkait dengan kemampuan kita. Kemudian tentu saja untuk profesionalisme ini didukung oleh sarana ilmiah modern yang canggih. Jadi untuk profesional kita bekerja itu sesuai dengan apa juga kemampuan kita. Kita mengerjakannya tidak mengambil suatu pekerjaan yang kita tidak bisa melakukannya berarti kita kurang profesional. Sehingga misalnya kita di dalam psikologi ini secara profesional lebih kepada kemampuan. Kemudian kita bersikap jujur dalam bekerja, bukan hanya merupakan tuntutan melainkan juga ibadah sehingga seorang muslim yang dekat dengan Allah akan bekerja dengan baik untuk dunia maupun di akhirat. Kemudian yang bersikap tekun. Nah, tekun seorang muslim tidak hanya sekedar bekerja tetapi juga menekankan agar bekerja dengan tekun dan baik dapat menyelesaikannya dengan sempurna karena itu merupakan kewajiban setiap muslim. Jadi apa yang kita hadapi sekarang ini jadi kita kerjakan dengan tekun sampai dengan selesai. Kemudian amanah. Nah, amanah di sini
adalah suatu perbuatan yang mulia dan utama. Jadi sebagai seorang muslim tentunya kita harus bersifat amanah dengan apa yang diamanahkan kepada kita. Memang kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian bersih yang dimiliki oleh seorang muslim itu adalah kreatif. Jadi kita tidak hanya melakukan sesuatu itu secara monoton, tapi juga mengembangkan kreativitas kita, terutama di era modern seperti sekarang ini yang telah sangat canggih dengan teknologi. Maka kita harus mengembangkan jiwa-jiwa kreatif kita untuk menemukan hal-hal yang baru. Kemudian 14 karakter etos kerja seorang muslim menurut Toto Tasmara. Nah, yang pertama, seorang muslim itu memiliki jiwa kepemimpinan khalifah. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini memiliki jiwa kepemimpinan manusia khalifah di bumi. Dan pemimpin berarti mengambil peran secara aktif untuk mempengaruhi orang lain. Memang kita adalah pemimpin di muka bumi ini. Nah, kita mengambil peran aktif untuk mempengaruhi orang lain agar bisa berbuat seperti apa yang seharusnya. Kemudian menghargai waktu. Jadi orang yang berleha-leha dalam bekerja tidak menggambarkan etos kerja seorang muslim. Jadi orang muslim itu dia sangat menghargai waktu, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, bekerjalah untuk duniamu seakan kamu akan hidup selamanya, dan bekerja dan beribadahlah seakan kamu akan mati esok pagi. Berarti kita memang benar-benar harus menghargai waktu jangan sampai terbuang sia-sia. Oke, itu selalu berhitung. Nah, jadi kenapa kita selalu terlewatkan? Jadi untuk selalu berhitung. Nah, jadi kita memperhitungkan apa yang seperti apa keuntungan dari apa yang kita lakukan, atau apa sih manfaat dari apa yang kita lakukan. Kita harus memperhitungkan hal tersebut sehingga apa yang kita lakukan tidak terbuang sia-sia. Kemudian menghargai waktu sudah. Kemudian tidak pernah merasa puas. Jadi apa yang kita lakukan bukan berarti kita harus tidak merasa puas dengan apa yang kita dapatkan, tapi dalam hal sisi yang positif. Jadi bukan berarti kita tidak bersyukur, tapi dengan apa yang kita dapatkan kita tingkatkan lagi produktivitas atau apa yang telah kita dapatkan tersebut. Kemudian hemat dan efisien, berarti kita tidak boleh boros. Orang yang memiliki etos kerja Islami itu tidak suka menghambur-hamburkan dan bertindak secara tepat guna. Kemudian berjiwa entrepreneurship. Nah, seperti kita ketahui bahwa Rasulullah saat dia muda, dia adalah seorang pedagang, dia berwirausaha, bekerja sama dengan mengikuti pamannya. Jadi untuk para generasi muda yang berjiwa entrepreneurship, selain kita menjadi bos dari suatu usaha kita tersebut, kita tidak diatur oleh orang lain, dan yang terutama kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian memiliki daya saing. Jadi kalau orang yang hanya gitu-gitu saja, tidak memiliki daya saing yang tinggi, tidak menunjukkan karakter dari etos kerja seorang muslim. Kemudian independen, kita lebih mandiri dalam melakukan sesuatu, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian haus ilmu, kritis belajar untuk jadi lebih baik. Nah, tadi kenapa kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang telah kita dapatkan. Jika kita telah mendapatkan ilmu, kita perdalami lagi ilmu-ilmu kita dan kritis dalam hal belajar untuk kita jadi lebih baik. Jadi sesuatu yang kita dapatkan itu tidak hanya kita terima saja, tetapi kita lebih mengkritisi. Kemudian berwawasan makro, bijaksana. Kemudian kita menjaga kesehatan. Jadi kita walaupun kita bekerja, kita tetap harus memperhatikan kesehatan diri kita, ulet dan pantang menyerah. Jadi kita tidak boleh langsung sedikit-sedikit kita langsung menyerah dan sebagainya. Kemudian orientasi pada produktivitas. Jadi meskipun kita beribadah, melakukan sesuatu agar bermanfaat orang lain, juga memperhatikan mengenai produktivitas. Kemudian memperkaya jaringan dan silaturahmi. Itulah pentingnya kenapa kalau kita memperluas jaringan kita, maka usaha yang kita lakukan bisa kita. Nah, jadi yang selanjutnya itu memperkaya jaringan atau silaturahmi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kualitas silaturahmi ini dinyatakan
dalam bentuk sambung rasa yang dinamis dalam memberikan dampak yang sangat luas, apalagi dalam dunia bisnis seperti yang saya jelaskan tadi tentang entrepreneurship. Untuk memperluas jaringan kita akan berdampak pada produktivitas kita, karena kita menjangkau lebih banyak jaringan dan orang-orang yang mengetahui tentang apa sih usaha yang sedang kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas terkendala teknis dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Emma Yudiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.